Guys, kalian pasti sering dengar jenis mobil yang namanya SUV alias Sport Utility Vehicle merupakan jenis yang sedang populer banget di dunia saat ini. Nih dia lihat datanya tahun 2019 lalu, SUV ini terjual sebanyak 29,77 juta unit loh di seluruh dunia. Saking banyak yang kejual, data pertumbuhan SUV ini terus mengalami pertumbuhan loh. Datanya sih pertumbuhannya ini sekitar 13% dari total penjualan mobil di dunia. Kayaknya auto cuan nih kalau dagang SUV. Makanya pabrikan supercar pun ikut dagang mobil jenis SUV loh. Contohnya Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, dan Rolls-Royce Cullinan. Di video kali ini kita akan mencari tahu banyak soal mobil SUV nih. Dari mulai sejarahnya, karakteristiknya, sampai gimana sih perkembangannya sekarang. Selamat datang di channel Pricebook Otomotif, dan selamat mencari tahu. Pada masa Perang Dunia Kedua, mobil jenis SUV ini memang mulai terkenal dan populer di dunia. Namun, jauh sebelum itu, tepatnya di tahun 1935, Chevrolet, pabrikan mobil asal Amerika, sudah lebih dulu membuat mobil dengan jenis SUV ini loh. Chevrolet Suburban Carriole namanya. Bisa dibilang Carriole itu adalah SUV pertama di dunia loh. Dan model itu masih ada sampai saat ini. Tapi dilihat-lihat, Chevy Suburban tahun 1935 itu belum bisa dibilang SUV sejati sih. Malah tampak mukanya mirip kayak tokoh kartun deh. Matanya bulat dua, grillnya kayak mulut gitu, terus bodinya bongsor banget kayak roti bantal. Ya memang sih pada zaman itu lagi populer banget mobil model van atau minibus. Dan Chevy Suburban ini merupakan turunan dari model itu ya. Kok minibus disebut SUV? Jangan salah, sasis Chevy Suburban ini tuh dibuat dari sasis light truck. Jadi mobil ini handal dan bisa banget diajak ke segala kontur jalan. Asiknya lagi, karena turunan dari minibus jadi muat 8 orang loh. Udah muat banyak, bisa dibawa kemana aja. Mobil rakyat Indonesia banget tuh. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika menugaskan beberapa pabrikan untuk menciptakan kendaraan yang kompak namun handal diajak melibas kontur jalan yang gak mulus. Ya jelas aja, orang mau dibawa tempur. Dan pada tahun 1940, lahirlah Jeep Willys Squad yang saat itu hanya dipakai tempur oleh militer Amerika. Namun 5 tahun setelahnya, tepatnya tahun 1945, Jeep Willys mulai diproduksi massal dan udah bisa dibeli untuk dipakai terabas ke gunung. Pada era 1940-an akhir itu, nama SUV sempat populer banget di Amerika. Karena tadi, mobil ini tuh kompak dan enak dibawa ke jalan yang jelek karena ground clearance-nya yang tinggi. Buktinya, di tahun 1948, Chrysler mengeluarkan model convertible yang gayanya sedan tapi agak SUV nih. Tapi hidup tak selamanya di atas. SUV ini sempat terpendam hingga pada tahun 1966 akhirnya Ford mengeluarkan model SUV yang booming dan populer sampai sekarang, yaitu Ford Bronco. Ford Bronco ini menggunakan basis sasis semi truk dan rasanya model macam ini banyak banget dipakai di era modern saat ini. Udah gitu, mempertahankan aura SUV-nya, Ford Bronco ini menggunakan kabin ganda yang bentuknya mengotak sangar gitu. Terus berpenggerak 4 roda dan pastinya ground clearance yang tinggi. Cikal bakal SUV modern nih. Walaupun di tahun 1966 Ford Bronco sudah berwujud layaknya SUV modern, tapi istilah SUV atau Sport Utility Vehicle sebenarnya belum dipakai oleh Ford di tahun itu. Istilah SUV itu baru mulai dipakai dan dipopulerkan sejak tahun 1974. Waktu itu, Jeep nulis Sport Utility Vehicle di brosur Cherokee. Dan istilah itu sampai sekarang jadi populer banget. Apa sih yang buat mobil SUV disebut SUV? Gimana sih karakteristiknya? Jelas dari sejarahnya. Kita udah tahu kalau SUV ini pasti mobil yang berbodi besar, cenderung mengotak dengan ground clearance yang tinggi ya. Terus pada awal kemunculannya, mobil ini selalu pakai mesin cc besar dan berpenggerak 4 roda. Jelas aja, karena SUV ini mau dibawa tempur ke jalanan yang kurang bagus ya. Nah, terus seiring perkembangannya, SUV zaman sekarang itu ternyata bukan hanya dituntut untuk handal ngangkut penumpang, tapi juga ngangkut barang. Jadinya kalau kita lihat sekarang, SUV ini punya dimensi bagasi yang cukup luas ya. Apakah karakter ini semua ada di mobil kamu? Kalau ada, berarti ya udah, mobil kamu tuh mobil SUV. Nih dia bingung deh.
Kenapa ya banyak yang nyebut Suzuki Katana atau Daihatsu Tough itu jenisnya Jeep ya? Kan Jeep itu merek dari Amerika. Bingung deh. Di zaman sekarang juga, mobil SUV ini terbagi ke dalam beberapa tipe nih. Ada small, medium, big, dan full size SUV. Kalau dilihat, pasar Indonesia sih banyak beredar adalah small dan medium SUV ya. Small SUV, dari namanya kita tahu kalau ini SUV yang kecil. Kenapa disebut kecil? Karena small SUV biasanya dimensinya nggak terlalu besar dan pakai mesin yang berkisar 1000 sampai 2000 cc. Kadang sih, biar makin jos, small SUV ini dikasih turbo mesinnya, biar bisa ngimbangin bodinya yang kokoh itu. Kalau kalian mau tahu contohnya sih, ada Suzuki Jimny, Honda HR-V, Hyundai Kona, Chevrolet Trax, Mercy GLA, BMW X1, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, ada medium SUV. Bedanya pasti agak gedean dikit dari yang small ya. Biasanya kalau medium SUV ini ada dua macam sasis yang dipakai. Ada monocoque dan leather frame. Kalau yang pakai sasis model leather frame, biasanya sekalian juga tuh ada yang model double cabinnya. Apa? Contohnya? Iya deh, nih dia kasih tahu. Medium SUV yang pakai sasis monocoque itu contohnya Honda CR-V, Hyundai Tucson, BMW X3, dan Mercy GLE. Terus, kalau yang leather frame, contohnya Mitsubishi Pajero Sport, Chevy Trailblazer, Toyota Fortuner, atau Isuzu MU-X. Kalau yang double cabin sih ada Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, dan banyak lagi. Nah, kalau tadi small dan medium SUV itu banyak di Indonesia, big SUV ini ada sih, tapi ya rasanya nggak sebanyak small dan medium nih. Biasanya big SUV ini tuh masuknya udah mobil mewah gitu, karena dimensinya pasti gede. Coba bayangin, Fortuner aja udah gede. Nah, ini lebih gede lagi. Udah gitu, big SUV ini juga pastinya pakai mesin gede dan fitur yang mewah. Tapi jangan lupa, kodratnya SUV, mobil walaupun mewah ini tetap harus siap dibawa menjelajah kemana aja ya. Big SUV ini contohnya tuh kayak Toyota Land Cruiser, Lexus LX 570, BMW X7, Audi Q7, Land Rover, Jeep Wrangler, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir, pasti kalian bingung ya, mobil SUV mau segede apa lagi nih? Big SUV aja udah gede, full size ini segede apa lagi sih? Full size SUV ini tuh memang jarang atau hampir nggak ada masuk ke Indonesia sampai saat ini. Karena dimensinya yang gede banget, jadi agak kurang cocok dipakai di jalanan Indonesia yang ramai ini. Di Amerika sih, full size SUV ini populer banget. Karena dengan dimensinya yang gede, jadi pasti kabinnya lebih lega, nyaman, dan mewah. Kalau urusan dimensi sih, full size SUV ini lebih gede dan lebih panjang dari big size SUV. Contohnya tuh kayak yang di film-film, ada GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, atau Cadillac Escalade. Jadi yang mana nih tipe SUV jagoan kalian? Atau kalian sebenarnya nggak gitu suka sama jenis mobil ini? Coba sharing yuk sama Nidia di kolom komentar. Mungkin saat ini cukup kali ya cari tahu kita soal mobil SUV. Lumayan kan? Kita jadi punya banyak ilmu baru tentang dunia permobilan nih. Dan semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat ya. Kalau ada kurang atau mau nambahin, silakan banget loh komen di bawah ini juga. Abis komen, pastikan buat kalian like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Kali ini Nidia pamit dulu ya. Mau cari tahu soal yang lain. Ciao Bella!